Ini hidup kami ya Tuhan. Biarlah seperti ungkapan pujian kami, dan Engkau menguduskannya di dalam hati kami, sehingga kami senantiasa berkomitmen menyerahkan hidup kami untuk mengerjakan rencana-rencana Allah yang harus terlaksana atas hidup kami. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengalir atas kami semua. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman Allah. Roh Kudus-Mu menerangi kami semua dan melembutkan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Ya. Shalom jemaat Tuhan. Ya, segala puji syukur bagi Tuhan kita boleh beribadah bersama pada minggu kedua dalam bulan misi Gereja Kemah Injil. Bapak Ibu, sepanjang bulan Agustus ini tema khotbah mingguan seluruh Gereja Kemah Injil itu seragam. Ya. Baik tema, teks kitab, bahkan beberapa pokok isi khotbah juga telah disediakan oleh pusat. Dan minggu pertama yang lalu temanya biarkanlah umatku pergi. Keluaran pasal 3 ayat 10 lalu 9 ayat 13. Dan minggu ini, minggu kedua ini temanya adalah tantangan panggilan dan pengutusan Musa. Yang terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 18. Minggu lalu, Ibu Gembala sudah berkhotbah terkait dua topik yang disediakan untuk minggu pertama dan minggu yang kedua. Karena itu saya memberi subtema baru dari tema yang sudah ada, agar tidak terkesan mengulang khotbah Ibu Gembala nanti. Dan juga agar lebih segar lagi kita mendengarkannya. Dan masih pada teks yang sama. Saya berusaha menyederhanakan tema yang aplikatif atau yang lebih relevan diterapkan langsung bagi kita secara pribadi. Jadi temanya itu bersedia menerima panggilan misi. Bersedia menerima panggilan misi. Kita akan membuka Keluaran pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18 saja. Karena minggu lalu sudah kita bacakan dari ayat 1 sampai 15. Nah, sekarang kita lanjut di ayat 16 sampai 18 di pasal 3 kitab Keluaran. Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saya menggunakan terjemahan edisi kedua Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sungguh memperhatikan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apabila mereka mendengarkan perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau minggu lalu kita belajar bahwa ada 2 tantangan besar
yang dihadapi oleh Musa dalam membebaskan dan memimpin Israel keluar dari Mesir. Yang pertama itu tantangan dari diri Musa sendiri. Musa tidak punya rasa percaya diri. Itu tantangan. Lalu yang keduanya, tantangan Musa menghadapi umat Israel. Tentang bagaimana bila orang-orang Israel, kalau dia mengajak mereka keluar, mempertanyakan kebenaran dari panggilan Musa. Dan sebelum kita belajar tentang topik yang saya angkat, atau subtema baru kita, mari kita belajar beberapa latar belakang dari kitab ini. Ada berbagai teori tentang kitab Keluaran ini. Ya, tapi saya tidak akan menjelaskannya di sini. Namun satu hal yang pasti bahwa kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa sebagaimana dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Perjanjian Baru. Dan kita percaya bahwa perkataan Yesus adalah kebenaran yang tidak mungkin salah. Kita percaya hal itu. Ada banyak bagian di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru yang mengkonfirmasi, yang menegaskan bahwa kitab Keluaran ditulis oleh Musa, atau kitab Taurat ditulis oleh Musa. Dan peristiwa keluarnya umat Tuhan dari Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, itu sudah 430 tahun. Sebelumnya Yakub dan keluarga pindah ke Mesir atau hijrah ke Mesir. Jadi sudah 430 tahun. Sebagaimana tercatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 40. Dan itu yang menjadi latar belakang mengapa orang Israel berada di Mesir. Karena waktu Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir. Dan itu sudah 430 tahun yang lalu. Ada sarjana yang mengatakan bahwa kemungkinan pada masa itu Firaun yang bertakhta adalah Sesostris III. Itu kemungkinan. Nanti saya akan kirimkan naskah khutbah saya karena beberapa saya lompat-lompat. Jadi keluarga Israel dapat dikatakan hidup aman itu hanya 30 tahun. Selama tinggal di Mesir selama 430 tahun. Rasa aman yang dirasakan oleh Israel itu hanya 30 tahun saat Yusuf masih ada di Mesir, masih hidup. Ya, masih hidup. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa keberadaan orang Israel atau umat Ibrani itu di Mesir telah ditetapkan oleh Allah dan itu jauh sebelum mereka lahir. Telah diberitahu kepada Abraham dan jauh sebelum Abraham punya anak. Tuhan berkata kepada Abraham, 400 tahun keturunanmu akan diperbudak, dianiaya di suatu bangsa asing. Dan bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14. Jadi peristiwa perbudakan orang-orang Israel di Mesir telah diatur oleh Tuhan. Itu adalah rencana Allah, bukan sesuatu yang kebetulan. Belum mereka ada, sudah Tuhan beritahu kepada Abraham, 400 tahun mereka akan diperbudak dan dianiaya. Keturunan Abraham. Dan itu terlaksana kemudian. Perbudakan masa Musa kemungkinan terjadi pada
periode baru. Nanti saya jelaskan mengenai hal ini. Kalau bukan dinasti ke-18, dinasti ke-19 kerajaan Mesir. Dan apa yang membuat Firaun semakin hari semakin memperbesar tindakan kekerasan mereka kepada Israel, penindasan mereka kepada Israel, karena populasi mereka yang makin hari makin bertambah. Dan populasi mereka kita tahu hal itu karena Allah menjanjikan berkat atas Abraham bahwa keturunannya akan semakin banyak. Tidak dapat dihitung. Dan rupanya karena berkat Tuhan yang mereka terima ini justru menjadi masalah bagi mereka. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, tidak berarti bahwa kita terhindar dari masalah. Orang Israel ketika diberkati oleh Tuhan, populasi mereka makin banyak. Justru masalah makin menghimpit mereka. Dan Firaun dengan berbagai cara yang sistematis menindas Israel, berusaha menekan populasi mereka melalui pembunuhan bayi-bayi. Karena Firaun khawatir nanti kalau semakin banyak Israel, jangan sampai dia bersekutu kepada musuh-musuh Mesir dan melawan negeri atau pemerintahan Mesir, meruntuhkan pemerintahan Firaun. Nah, panggilan Musa adalah gambaran dari panggilan kita. Musa menghadapi tantangan. Musa menghadapi tantangan. Demikian pula kita sebagai orang percaya yang diberikan amanat oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, kita juga punya tantangan. Kita punya hambatan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita. Tapi kita akan bersedia menerima, menjalankan panggilan misi apabila kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Kita akan bersedia menerima panggilan misi apabila kita yakin Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam ayat 10, firman Tuhan berkata kepada Musa, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau." Ketika Tuhan mengutus Musa kepada Firaun, kita tahu usianya berapa tahun? Itu 80 tahun. 80 tahun, sudah lansia. Jadi ada lagu tadi, tapi ada lagu lagi yang pernah viral saya dengar, sangat bagus sekali. Siapa bilang lansia tidak berguna? Justru dia lagi lansia, saat-saat lansianya, akhir hidupnya, dia dipanggil Tuhan, diutus Tuhan. Jangan kita pikir karena kita muda, maka Tuhan berkenan. Itu menjadi syarat bagi Tuhan untuk mengutus, memakai kita bagi pekerjaannya. Kalau kita bisa melayani Tuhan saat ini, itu adalah anugerah Tuhan mempercayakan kita untuk bisa bekerja sama melakukan kehendaknya di bumi ini. Mengapa Tuhan tidak memilih orang yang lebih muda, yang otot-ototnya lebih kuat? Populasi Israel sudah banyak. Apakah kekurangan mereka tenaga? Tuhan kekurangan tenaga. Mengapa dia tidak memilih orang yang ingatannya lebih muda, penglihatan dan pendengarnya lebih jelas? Atau mengapa Tuhan tidak memilih memakai Musa saat ia berusia 40 tahun? Dan saat itu semangatnya membela umat Tuhan sangat berapi-api. Kalau kita melihat Keluaran pasal 2 ayat 12 dan sampai 12, ayat 11 sampai 12. Saat ia telah mencoba melancarkan serangannya yang pertama kepada seorang Mesir. Ketika Musa membela umat Tuhan, malah tampaknya di sana tidak ada dukungan kepada Musa. Kenapa Tuhan tidak memakai dia saat itu?
saat dia masih kuat. Kenapa baru sekarang setelah usia akhir baru dipanggil? Musa sendiri adalah seorang terpelajar di bawah sistem pendidikan yang ketat di Mesir. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. Dan kedewasaan rohaninya yang sedemikian rupa sehingga ia menolak disebut sebagai putri Firaun. Ya, dia menolak kenyamanan hanya demi karena imannya. Ada banyak orang melupakan Tuhan karena dia lebih memilih kenyamanan hidupnya. Di usia 40 tahun semestinya itu adalah usia yang paling tepat untuk Tuhan pakai Musa secara manusia sebagai Allah di tangan Tuhan. Mungkin kita dapat berkata di zaman Musa itu usia 80 tahun itu masih usia pertengahan. Tapi mari kita lihat bagaimana kesaksian Musa tentang usia 80 tahun. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Batas akhirnya 70 atau 80 usia. Dan kebanggaan hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Apa yang kita dapatkan di sana? Umat Tuhan dapat dibebaskan dari Mesir, bukan bergantung pada kekuatan Musa, bukan bergantung pada kehebatan seorang manusia, tapi bergantung pada kekuatan Allah. Allah tidak pernah terlambat di dalam mengerjakan sesuatu. Ia juga tidak pernah buru-buru. Sebagaimana ia mengatur perbudakan orang-orang Israel di Mesir. Dan ia akan bertindak dan saatnya bertindak. Dan ketika orang Israel itu berteriak kepada Tuhan, ia mengingat perjanjiannya. Istilah mengingat itu di dalam Alkitab tidak bisa diartikan bahwa dia sebelumnya lupa, baru kemudian diingatkan karena peristiwa itu. Setelah orang Israel berteriak. Setiap istilah ini diberitahukan kepada kita dalam Alkitab. Allah sedang bertindak. Bertindak mengerjakan rencananya. Dan rencananya tidak pernah akan gagal. Pasti akan terlaksana. Sekalipun Musa menolaknya. Pada akhirnya Tuhan berhasil. Keberhasilan misi tidak bergantung pada kekuatan atau kehebatan kita, melainkan pada kekuatan Allah. Kuasa Allah, yakinlah akan kuasa Allah. Dan nanti minggu ketiga kita akan belajar tentang jaminan bagi misi. Jadi itu berbicara keajaiban dan kuasa Allah di sana. Saya tidak akan lagi berkhotbah, karena itu akan dijelaskan minggu depan. Sebagaimana kita tahu 3 babak kehidupan Musa, selama masih di istana itu 40 tahun, jadi pangeran di Mesir. Tapi karena dia membunuh seorang Mesir, dia jadi seorang pelarian ke Midian 40 tahun. Dan setelah 40 tahun, di usia 80 tahun, baru Tuhan mau pakai dia untuk memimpin umat Israel. Apa tujuan Tuhan mengutus Musa? Di sini dikatakan untuk membawa umat Tuhan, orang Israel, orang-orang yang bangsa yang telah dipilih oleh Allah keluar dari Mesir. Dan apa yang membuat Allah bertindak untuk menyelamatkan Israel? Semata-mata karena Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Perjanjian tak bersyarat. Bahwa Allah telah memilih bangsa Israel. Bahwa melalui keturunan dari bangsa ini, Ia akan memberkati bangsa-bangsa. Dan inilah alasan Tuhan ketika Ia mendengarkan ritihan umat itu. Sehingga Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli kepada mereka. Karena firman-Nya semata-mata, karena janjinya semata-mata. Allah memperhatikan kesengsaraan umat-Nya karena janji firman-Nya. Pergumulan berat apa yang kita alami saat ini? Apakah seperti yang dialami orang Israel? Yakinlah, Allah mengingatnya karena Allah berjanji
bahwa Ia beserta kita. Ia juga berkata kepada kita jangan khawatir. Ia juga berkata Ia akan memelihara kita. Ada banyak janji-janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan oleh karena firman Allah itu pasti terlaksana. Ketika Tuhan berkata kepada Musa dalam ayat 6, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah sedang meneguhkan perjanjian berkat yang dijanjikan secara spesifik kepada Abraham, lalu ditegaskan kepada Ishak, lalu kemudian kepada Yakub, tentang sebuah wilayah yang dapat dikenali secara geografis kepada keturunan Abraham. Kira-kira kalau kita meringkasnya, berkat itu ada 4, yaitu berkat secara individu kepada Abraham, lalu berkat teritorial, tanah, wilayah, lalu berkat nasional, mereka adalah bangsa pilihan, lalu berkat rohani. Nah, berkat rohani ini yang oleh Rasul Paulus menafsirkan, olehmu semua kaum di bumi mendapat berkat. Paulus menafsirkannya sebagai berkat bagi bangsa-bangsa melalui Yesus Kristus sebagai keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Bangsa-bangsa akan diberkati. Bangsa-bangsa yang sebelumnya berada di bawah hukum Allah, murka Allah, akan diselamatkan melalui Yesus Kristus. Allah memilih bangsa Israel sehingga mereka berharga di mata Tuhan. Dan pilihan Tuhan kepada bangsa Israel tidak bergantung pada keunggulan mereka. Allah memilih mereka semata-mata karena kemurahan Allah semata-mata. Bukan karena mereka lebih berharga daripada bangsa lain. Bukan karena mereka lebih besar dari bangsa lain. Bukan karena mereka lebih kuat dari bangsa lain. Bukan karena mereka lebih mengesankan daripada bangsa lain. Semata-mata karena kemurahannya. Dan ini adalah gambaran kita orang-orang percaya yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang ketika kita menerima kasih Kristus, menerima dia sebagai Tuhan, juru selamat kita secara pribadi, kita berkata, aku tidak tahu, aku tidak mengerti mengapa Allah mengasihi aku, orang berdosa ini. Ini adalah kasih yang memilih, dan kasih yang memilih ini semata-mata bukan karena bangsa lain tidak lebih unggul dari Israel. Mereka juga, orang-orang Israel adalah orang-orang yang keras kepala, kata firman Tuhan. A.B. Simpson berkata, keselamatan itu dinamakan keselamatan Allah karena bukan manusia yang mengusahakannya, melainkan Allah sendiri, dan ialah satu-satunya juru selamat kita. Kehidupan bangsa Israel menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Injil itu akan berhasil bukan karena kehebatan, kekuatan manusia seorang penginjil, tapi bergantung pada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi fokus kita ketika memberitakan Injil kepada orang, bukan melihat pada hasilnya berapa banyak yang akan selamat. Berapa banyak saya harus menghasilkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan, tapi berapa banyak orang yang harus mendengarkan Injil dari saya. Karena tugas penyelamatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya dipakai untuk memberitakan Injil keselamatan secara benar, secara jelas. Dan Roh Kudus yang akan bekerja. Fokus kita bukan pada hasil, walaupun nanti hasilnya
akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Fokus kita adalah kesetiaan kita memberitakan Injil. Seberapa setia kita mau memberitakan Injil. Karena hanya dengan Injil manusia dibebaskan dari tekanan beratnya dosa. Kita akan bersedia menerima panggilan misi kalau kita yakin Allah Maha Kuasa. Ingat usia Musa tadi. Kalau kita yakin bahwa Allah menyertai. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan mengutusmu kepada Firaun." Musa keberatan. Dan ada beberapa keberatan Musa kepada Tuhan. Musa diutus sebagai duta Tuhan, wakil Tuhan menghadap Firaun. Namun Musa menanggapinya dengan penolakan. Musa berkata, "Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun?" Musa melihat dirinya yang akan bertemu seorang penguasa besar. Sedangkan Musa statusnya adalah seorang pelarian dan mungkin buronan karena telah membunuh seorang Mesir. Meskipun saat itu ketika Tuhan panggil dia, Firaun yang berkuasa saat dia membunuh orang Mesir sudah mati. Dan sudah ada pergantian Firaun, raja yang baru. Apalagi Musa sendiri menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Bagi Musa mungkin mustahil dengan status dan kemampuannya sendiri dapat menghadap Firaun. Dan Musa pasti tahu bahwa tidak mudah untuk membujuk Firaun, menaklukkan hati Firaun untuk membawa Israel keluar. Ditambah lagi bangsa Israel yang tidak mudah mau menerima begitu saja janji-janji yang ditawarkan oleh Musa kepada mereka. Bagi Musa ini sesuatu yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil kalau ia sudah bertindak melaksanakan kehendaknya. Kehendaknya pasti terlaksana dan tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Raja Firaun memang penguasa yang kuat, tapi tangan Allah lebih kuat dari Raja Firaun. Itulah yang akan menyertai Musa untuk membawa Israel keluar dalam usianya yang sudah lansia. Sudah lansia, dia harus membawa bangsa yang begitu banyak orangnya, populasi. Nah, siapakah Firaun? Sering kita mendengar Firaun. Firaun adalah gelar umum untuk raja-raja Mesir. Sama berarti raja-raja. Jadi sering digunakan secara silih berganti di dalam Keluaran ini. Raja Firaun. Yang digunakan oleh Alkitab. Sayangnya tidak disebutkan nama Firaunnya siapa. Jadi susah kita mencari dengan tepat Firaun di masa itu siapa. Padanan kata dari Firaun yaitu Sri Baginda atau juga kita bisa sebut Kaisar. Dan sosok Firaun dalam budaya timur dekat kuno dianggap sebagai sosok yang ilahi, yang punya kuasa yang mutlak, absolut, tidak boleh dibantah. Dan biasanya dibantu oleh para menteri negara seperti yang dijabat oleh Yusuf ketika di Mesir. Ada beberapa pandangan mengenai siapa Firaun yang hidup di masa perbudakan waktu keluar di zaman Musa. Jadi Bapak Ibu, kerajaan kuno Mesir itu menurut para ahli sejarah itu membaginya menjadi beberapa periode. Kerajaan kuno Mesir membagi beberapa periode. Lalu di dalam setiap periode itu dibagi lagi, dibabak lagi menjadi beberapa dinasti. Dan di setiap dinasti ini ada raja-raja yang silih berganti memerintah nanti di sana. Atau Firaun-Firaun yang berganti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, para sarjana mengatakan bahwa kemungkinan waktu zaman Musa dia membawa Israel keluar
Dan saat Israel ditindas itu di masa Tutmose I, Firaunnya, Tutmose II, Tutmose III. Itu masa penindasan. Lalu waktu Musa mau memimpin mereka keluar, itu masa Amenhotep II. Pada periode penguasa kerajaan baru, dinasti 18. Tapi ada yang mengatakan tidak, bukan dinasti 18. Walaupun sama periodenya, periode penguasa kerajaan baru. Tapi dinasti ke-19. Itu pada masa penindasan, Firaun yang berkuasa adalah Ramses I dan Seti I, bukan Opaseti. Lalu kemudian pada masa keluaran, Ramses II. Nanti akan saya kirimkan. Lalu ada pandangan yang lebih kuno, yang lebih lama, itu ada dasar-dasar Alkitab, dan juga beberapa argumentasi arkeologi hasil lalu dihubung-hubungkan di sana. Waktu masa penindasan itu di masa Ramses II. Lalu masa keluaran itu di masa Firaun Marneptah. Itu masih dinasti ke-19. Jadi ada dua pandangan yang berpikir bahwa itu dinasti ke-18, yang satu berkata di masa dinasti 19. Dan itu tidak begitu penting, ini hanya informasi pengetahuan bagi kita. Nah, ketika Tuhan mengutus Musa kepada Firaun, Musa tidak punya rasa percaya diri, alias rendah diri. Ini berbeda dengan rendah hati. Bukan karena rendah hati, tapi dia tidak punya rasa percaya diri. Karena Musa selama 40 tahun hanya terbiasa menggembalakan kambing domba. Pasal 3 ayat 1. Namun Tuhan yang mengutusnya berkata, "Aku akan menyertai engkau." Bagi kita juga semua, kita akan bersedia menerima panggilan misi kalau kita yakin bahwa Allah menyertai kita. Dan inilah janji Allah kepada Musa, "Aku akan menyertai engkau." Tentu yang mengutusnya ini adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Yesus Kristus sebelum inkarnasi jadi manusia. Jadi di perjanjian lama itu, Yesus Kristus prainkarnasinya seringkali bertemu tokoh-tokoh Alkitab. Saya pernah khotbahkan hal ini. Kalau kita melihat pada ayat 2, yang mengutusnya ini dikatakan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan ini disebut sebagai Allah, sebagai Yahweh. Jadi ini sering disebut sebagai teofani, penampakan Allah dalam rupa malaikat atau juga rupa manusia. Di perjanjian lama dalam rupa manusia itu terjadi secara instan. Kecuali di perjanjian baru terjadi melalui proses kelahiran, lalu itu permanen. Perjanjian lama itu instan terjadi dan tidak permanen, tidak melalui kelahiran. Yesus hadir. Itulah sebabnya dia berkata kepada ahli Taurat, sebelum Abraham jadi, ada, aku telah ada. Dia adalah pernyataan daripada Allah yang tidak kelihatan. Dan dalam seluruh perikop kita tahu bahwa malaikat Tuhan ini adalah Yahweh itu sendiri. Ia menyebut namanya sebagai Yahweh yang mengandung arti bahwa ia hadir secara aktif menyertai Musa. Ia menyebut dirinya sebagai akulah aku. Ini menjelaskan tentang hakikat Allah, pribadi dan karakter Allah yang mendasar dan yang kekal. Seorang hamba Tuhan, pendeta Muriwali Yanto Matalu, dalam khutbahnya dia berkata, "Aku adalah aku." Artinya, dia adalah Allah yang tidak dikurung waktu, tidak terbatas, adalah Allah yang kekal, sekaligus Allah yang independen. Maksudnya bahwa Allah yang tidak bergantung pada apapun, Allah yang tidak membutuhkan apapun di luar dirinya untuk berada. Ia ada pada dirinya sendiri, dia sempurna dan cukup di dalam dirinya, dan tidak butuh sesuatu yang lain di luar dirinya. Ini adalah kesempurnaan Allah yang kita percayai. Dan ketika Yesus lahir, itu sebabnya dia dinamakan sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Yesus juga beberapa kali menyebut dirinya sebagai Aku adalah di dalam perjanjian baru. Ini adalah sebuah alusi pada perjanjian lama, bahwa Dia adalah Yahweh itu sendiri. Salah satu ayatnya adalah Yohanes pasal 8 ayat 58. Allah sendiri yang telah memutuskan dan terlibat secara langsung untuk membebaskan umatnya. Tapi di sisi lain, Allah memakai Musa untuk melakukan tugasnya, memimpin bangsa itu keluar dari negeri itu. Jadi apa yang terpenting dalam tugas memberitakan Injil adalah kesetiaan kita, kebergantungan kita kepada Allah, bukan pada banyaknya strategi, metode. Itu bukan tidak penting. Tapi Injil itu bergantung pada kekuatan Allah. Karena itu kita harus selalu bersandar kepada Allah melalui doa-doa kita. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa semata-mata karena Allah, sebagaimana Ia menyelamatkan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita lebih unggul dari yang lain, tapi karena kemurahan hatinya. Biarlah juga Ia melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Yakinlah bahwa Allah menyertai kita. Dan Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini janji Allah bagi tugas panggilan misi. Kita dapat bersedia menerima panggilan misi kalau kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Itu tidak hanya sekedar informasi pengetahuan, hanya sebatas tahu. Tapi kita yakin dan kita mau melaksanakannya. Kalau kita yakin bahwa Allah menyertai kita, kalau keduanya kita tidak yakin, maka mungkin saja kita tidak akan bersedia menerima panggilan misi. Namun panggilan Allah, kehendak Allah, apapun respon manusia, tidak pernah akan gagal, akan selalu sukses. Kita melihat walaupun Musa menolak, tapi kehendak Allah pada akhirnya terlaksana. Sukses terjadi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu oleh firman-Mu pada pagi siang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Engkau utus berdiam di dalam diri kami, senantiasa menolong kami, memimpin kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, dan mengerjakannya untuk memuji kemuliaan Yesus Kristus yang telah dihinakan bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.